Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Alfianti Rohmah dari kelas PAIH semester 5 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang berjudul Dinamika Pendidikan di MTS An-Naziah pada masa pandemi COVID-19, Perspektif Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan secara drastis akibat adanya COVID-19 yang menggeser seluruh tatanan pendidikan. Secara tidak langsung, COVID-19 telah merubah paradigma pendidikan yang mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Dapat kita lihat seperti apa perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan yang tengah krisis karena adanya COVID-19. Seluruh tingkatan sekolah pendidikan, mulai dari sekolah terendah sampai perguruan tinggi, melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Dampak adanya COVID-19 ini menimbulkan berbagai dinamika pada pengimplementasian pendidikan. Proses pembelajaran daring tidak serta-merta berjalan dengan mulus, tetapi juga terjadi ketimpangan dalam penerapannya. Proses pembelajaran secara daring telah mengubah pola pendidikan di madrasah yang memiliki tujuan sebagai penanaman nilai-nilai agama Islam seperti ibadah, keimanan, dan akhlak. Pendidik di sini menjadi kesulitan dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik karena pada hakikatnya kedudukan madrasah sebagai lembaga pendidikan menempati kedudukan sebagai lembaga pembinaan akhlak dalam arti etika. Dengan demikian, pembelajaran daring di madrasah dirasa kurang efektif diterapkan dalam pembinaan akhlak peserta didik. Proses pembelajaran di MTS An-Naziah tidak sepenuhnya dilakukan secara daring. MTS An-Naziah sempat beberapa bulan melakukan pembelajaran daring, tetapi pada bulan September 2020, pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka mulai diterapkan hingga saat ini dengan mematuhi protokol kesehatan serta menetapkan kebijakan terhadap peserta didik yang rumahnya jauh dari madrasah harus mondok di madrasah tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 serta bertujuan agar mempermudah dalam pengorganisasian atau pengondisian siswa di pondok pesantren. Walaupun pembelajaran dilakukan secara offline, tetapi kegiatan pembelajaran tetap mengikuti kebijakan pembelajaran daring. Misalnya, alokasi waktu pembelajaran yang sebelum pandemi full, yang sekarang menjadi separuh atau 50%-nya. MTS An-Naziah merupakan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren, sehingga dalam perkembangannya selalu berpegang teguh pada konsep pondok pesantren. MTS An-Naziah menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat, karena dalam realitanya madrasah ini tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dari aspek sosiologi, pendidikan yang dikembangkan di MTS An-Naziah atas inisiatif masyarakat setempat untuk menjawab problem hidup yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada yang berorientasi pada masa depan serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini dalam rangka mensukseskan wajib belajar di Indonesia serta untuk menampung sejumlah peserta didik. MTS An-Naziah didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah. Dengan semangat keagamaan dan dakwah tersebut, terdapat kultur atau kebiasaan yang sudah membudaya yang dilaksanakan oleh madrasah ini. Adapun kebiasaan yang dilaksanakan pada masa pandemi antara lain melaksanakan sholat duha dan sujud syukur, kemudian dilanjutkan tadarus Al-Quran dan melakukan kegiatan diniyah atau belajar malam.
Kebiasaan tersebut dilaksanakan dan terus dikembangkan di kehidupan sehari-hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain pembiasaan kegiatan harian, MTS An-Najiyah juga melaksanakan kegiatan tahunan seperti Haflatul Imtihan Akhirus Sanah, pertemuan wali murid atau PWM, tasyakuran, pengajian kilatan, peringatan Hari Besar Islam. Dengan adanya dinamika tersebut, diharapkan tidak menyurutkan semangat pendidik dan peserta didik MTS An-Najiyah dalam proses pembelajaran. Diharapkan juga MTS An-Najiyah mampu mengembangkan sumber daya yang berkualitas agar mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan zaman ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.